Nama saya Berlian Sobanilo Tamarsus dengan NIM 14012234226 kelas MB 4611 Prodi MBTI Universitas Telkom. Yang melatar belakangi laporan kami adalah UMKM berkontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 60% pada PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan seberapa penting keberlanjutan mereka untuk perekonomian Indonesia. Salah satu yang populer di sektor kuliner adalah warung bebek. Namun sebagian besar masih menggunakan metode tradisional dalam manajemen rantai pasok yang menyebabkan efisiensi rendah dan tantangan dalam bersaing. Nama saya Anggiata Diva Parolin dengan NIM 14012232212 kelas MB 4611 Prodi MBTI Universitas Telkom. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis peran sektor warung bebek dalam pendukung perekonomian nasional dan lokal, mengidentifikasi tantangan sektor kuliner dalam adopsi teknologi digital pada manajemen rantai pasok, mengkaji manfaat teknologi informasi untuk efisiensi pengelolaan persediaan, bahan baku, dan kepuasan pelanggan, serta memberikan rekomendasi strategi digitalisasi dan keberlanjutan usaha warung bebek di ekosistem UMKM Indonesia. Nama saya Dina Barayunda dengan NIM 14012202477 kelas MB 4611 Prodi MBTI Universitas Telkom. Selanjutnya ada teori rantai pasok. Rantai pasok terdiri dari semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan dari setiap rantai pasok adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan. Halo, saya Habib Sumaprana dengan NIM 140122230 dari kelas MB 4611 dari Prodi MBTI Telkom University. Untuk teori inovasi operasional bisnis, yaitu inovasi operasional adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing melalui perbaikan proses bisnis. Yang terbagi 5 itu teori inovasi destruktif, pemikiran Lean, Six Sigma, dan bisnis proses re-engineering, dan yang terakhir agile operation. Perkenalkan, nama saya Haina Mazaya dengan NIM 14012200035 dari kelas MB 4611 dari Prodi MBTI Universitas Telkom. Selanjutnya, untuk aktivitas supply chain pada nasi bebek selera pedas khas Madura dilakukan beberapa langkah. Yang pertama itu ada proses pemilihan dan pembelian bahan baku, di mana untuk bumbu dapur itu dibeli langsung oleh pemilik di pasar setiap minggunya. Dan untuk bebek itu dilakukan pengantaran dari pemasok tanpa harus melakukan pembelian langsung. Dan yang kedua itu pengelolaan persediaan bahan baku, di mana untuk bumbu dapur itu dibeli dalam jumlah besar yang mencakup kebutuhan selama seminggu. Dan untuk bebeknya itu dikirim setiap harinya untuk memastikan kualitas bahan. Lalu yang ketiga itu ada penyimpanan dan pengelolaan. Bebek yang diterima dari pemasok disimpan di dalam freezer untuk menjaga kualitasnya, namun kadang juga untuk bebek yang diantar langsung diolah pada hari yang sama. Lalu yang keempat ada pencatatan stok. Di sini mereka belum menggunakan sistem pencatatan digital untuk persediaan atau pengelolaan bahan baku dan hanya mengandalkan ingatan, sehingga terdapat risiko kesalahan dalam pencatatan. Dan yang terakhir ada pengelolaan makanan yang tidak habis. Biasanya makanan yang belum habis itu saat warung tutup akan dipindahkan ke cabang lain untuk dijual sehingga mengurangi limbah makanan. Nama saya Melda Ngreni dengan NIM 140120098 kelas MB 4611 Prodi MBTI Telkom University. Inovasi operasional bisnis yang diharapkan pada objek kajian nasi bebek selera pedas adalah kami menyarankan agar nasi bebek selera pedas khas Madura menerapkan digitalisasi dalam sistem pemesanan, pembayaran, dan manajemen stok untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan langkah ini, pencatatan keuangan dan pemantauan bahan baku dapat dilakukan secara akurat dan real-time, mengurangi risiko kekurangan ataupun pemborosan. Selain itu, pembangunan gudang khusus bahan baku juga membantu menjaga kualitas penyimpanan agar meminimalisir kerusakan hingga stok dapat dikelola dengan baik. Penerapan sistem POS juga diharapkan mempercepat proses transaksi, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan juga menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Dengan inovasi-inovasi tersebut, kami harap bisnis ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya asing, dan juga membuka peluang ekspansi lebih luas di masa depan. Baik, jadi kesimpulan dari laporan ini adalah warung nasi bebek selera pedas khas Madura telah berkembang pesat sebagai salah satu UMKM kuliner dengan manajemen rantai pasok yang efisien seperti pengelolaan bahan baku harian dan distribusi antar cabang untuk mengurangi pemborosan. Inovasi operasional termasuk digitalisasi data keuangan, manajemen stok berbasis teknologi, dan sistem POS telah meningkatkan efisiensi, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Inovasi ini memberikan dampak jangka pendek berupa efisiensi dan loyalitas pelanggan yang lebih baik, serta dampak jangka panjang berupa peluang ekspansi dan daya saing yang lebih tinggi. Meski demikian, pencatatan stok berbasis digital masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dan terakhir untuk saran yang dapat kelompok kami berikan pada warung bebek ini adalah penerapan sistem pencatatan stok digital, optimasi penyimpanan dengan sistem FIFO yang diintegrasikan dengan pencatatan, dan pemanfaatan analisis data untuk prediksi permintaan.